Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ustadz akan melanjutkan materi yang telah Ustadz kirimkan kemarin, yaitu lanjutan Surah Al-Ma'arij ayat 30 sampai 31. Sebagai lanjutan materi kita kemarin, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari mara bahaya serta musibah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li badihi syawli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar Surah Al-Ma'arij ayat 30 sampai 31. Seperti biasa Ustadz akan memberikan contoh terlebih dahulu sebelum anak-anakku sekalian mengikuti cara bacanya ya. Kemudian Ustadz akan menjelaskan hukum bacaan yang ada pada kalimat atau pada ayat tersebut. Ya, coba diperhatikan bersama. Di sini sudah Ustadz tuliskan ayatnya. Anak-anakku sekalian di rumah juga sudah bisa dibuka buku tahfidznya sambil lalu melihat hukum bacaan yang ada di situ. Baik, Ustadz akan bacakan dulu ya. Adapun nada ataupun lagunya sama, kita harus menggunakan lagu jiharka baik di rumah maupun saat kita di sekolah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya, Ustaz sudah ngasih tanda X di sini, tanda bahwa kita diperbolehkan atau berhenti di sini jika nafas kita tidak bisa panjang atau kita tidak mampu untuk menyelesaikan satu ayat penuh. Kemudian ibtidanya dari mana? Dari auma. Ya, tanda X ataupun panah ini sudah anak-anakku pahami ketika kita belajar sama-sama di sekolah. Auma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, itu cara bacanya. Kemudian seperti biasa Ustaz akan memotong-motong terlebih dahulu cara bacanya ya. Oke, per kalimat ya, atau per kata ya. Illa. Oke, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, itu ketika dipotong per kata ya atau per kalimat. Nah, sekarang Ustaz akan menjelaskan hukum bacaan yang ada pada kalimat atau pada ayat 31 ini ya. Illa ini maqtabi'i. Ala ini mad jaiz munfasil. Azwa maqtabi'i lagi. Jihim au ini izhar syafawi. Auma ini maqtabi'i lagi. Fathah bertemu dengan alif. Malakat ayma ini maqtabi'i lagi. Aymanuhum. Oke, aymanuhum. Fa'in ini izhar syafawi. Fa'in
nun bertasdid dibaca gunna. Fa innahum wa. Nah, di sini hukum bacanya ilhar syafawi. Malumi, lu di sini juga mad tabi'i. Kemudian malumin. Di sini juga ada mad arid sukun. Nah, itu hukum bacaannya tadi sudah kita juga baca dengan dipotong-potong. Sekarang seperti biasa di dalam kelas Ustadz akan mengajak anak-anakku sekalian baca bersama-sama. Tentu harus mengikuti instruksi yang Ustadz berikan, yaitu dengan mengambil nafas terlebih dahulu, kemudian mendengarkan hitungan 1, 2 sampai 3 ya. 1, 2, 3, kemudian anak-anak juga ikut baca. Baik, kita baca sama-sama. Ambil nafas dulu, tahan, hitung 1, 2, 3, baca. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Oke, berhenti. Hitung lagi. 1, 2, 3. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, itu harus diulang sebanyak 20 kali ya. Dari sini sampai sini harus diulang sebanyak 20 kali. Jika anak-anakku sekalian dalam mengulangnya sudah tidak ada kesulitan, maka boleh langsung melanjutkan ayat yang ke-31. Caranya sama. Anak-anakku harus perhatikan dulu ya. Ustadz akan membacakan 1 kali jalan ya. Nanti Ustadz akan juga membacakan gimana ketika nafas kita tidak cukup berhenti di tengah ayat. Nah, sekarang Ustadz contohkan untuk yang pertama. Faman ibtagha adzalika faulaika humul adun. Itu kalau nafas kita kuat ya. Tapi kalau tidak kuat tidak apa-apa, berhenti di sini. Ustadz sudah ngasih tanda X ya sama tanda panahnya. Faman ibtagha adzalika faulaik. Oke, faulaika humul adun. Nah, itu contoh yang kedua. Sekarang Ustadz akan membahas tentang hukum yang ada, hukum tajwid yang ada pada kalimat ini ya. Famani ibtagha, di sini ada qalqalah, huruf qalqalahnya berupa ba. Kemudian famani ibtagha, ghinnya dibaca mad tabi'i, ada fathah tegak. Wara'a, di sini ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kemudian dzalika, di sini ada mad tabi'i, huruf dalnya ya berharakat fathah tegak. Kemudian faulaika ini juga mad wajib muttasil. Kemudian humul-a, di sini ada al-qamariyah. A di sini juga ada mad tabi'i dun, itu mad arid sukun. Nah, sekarang Ustaz akan mencontohkan cara baca dengan dipotong-potong ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Sekarang anak-anakku sekalian bisa baca bersamaan dengan Pak Ustadz ya dalam hitungan ketiga. Namun sebelumnya ambil nafas ya, kemudian dengarkan instruksi dari Ustadz. 1, 2, 3. Ambil nafas, tahan, baca.
faman ibtagha faulaik ya, 1, 2, 3 ambil nafas, tahan, baca. Faulaika humul adun. Nah, ini harus dibaca sebanyak 20 kali. Kalau anak-anakku sudah merasa bahwa ketika membacanya sudah mulai lancar dan tidak ada kesulitan atau hambatan baik dari makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya, atau hukum tajwid yang berada pada perkalimat tersebut, maka anak-anak boleh langsung menggabung membaca ayat 30 dan 31 sebanyak 20 kali, sehingga anak-anakku sekalian mengulang per ayat ini 40 kali. Insya Allah dengan begitu hafalan anak-anakku sekalian pasti akan bagus, pasti akan sangat melekat dalam otak kita, sehingga saat distorkan nanti di kemudian hari, saat distorkan itu tinggal menyetorkan saja. Karena apa? Hafalannya sudah bagus, sudah lancar. Hal ini tidak lepas karena keistiqomahan anak-anakku sekalian dalam memurojaah hafalannya. Tentu kebiasaan yang di rumah, di sekolah harus dibiasakan juga di rumah, seperti memurojaah, sholat duha dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa Ustadz informasikan tentang materi surah Al-Ma'arij ayat 30 sampai 31. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.